Sebelum melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa memohon kepada kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Berdoa. Saya. Baik, untuk keapian kelas silakan dicek terlebih dahulu kelasnya. Sampah-sampah yang di dalam laci meja dibuang dulu ke kotak sampah. Kira-kira bajunya yang belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi? Hari ini yang tidak masuk siapa? Haikal. Haikal siapa namanya? Sudah satu. Sudah masuk cuma satu. Hari ini pelajaran teknik pelayanan terima dan layanan pelanggan. Jadi bab 3. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama siswa baru terima dan menjelaskan teknik pelayanan terima tersebut. Selanjutnya siswa itu mengenali teknik pelayanan terima. Akhirnya menerapkan layanan pelanggan. Selanjutnya itu siswa membuat prosedur dan instruksi kerja secara logis dan sistematis. Dan yang terakhir siswa mempresentasikan prosedur dan instruksi kerja secara kreatif. Teknik pelayanan. Pelayanan sebelumnya sudah ada yang tahu tentang pelayanan. Apakah hari ini sudah menjumpai tentang pelayanan? Pelayanan ada beberapa hal pelayanan, bukan saja kita membeli barang, tapi di kayak kereta api, customer service itu juga sebuah pelayanan. Baik, di sini kita memakai metode pembelajaran menggunakan PowerPoint dan juga video. Jadi kita buka PowerPoint-nya dan didengarkan tentang penjelasan layanan terima dan layanan pelanggan. Setelah itu baru kita saksikan prakteknya di video untuk customer service yang baik dan yang benar untuk kepuasan pelanggan itu sendiri. Dari teknik pelayanan terima dan layanan pelanggan. Adapun pengertian pelayanan terima. Pelayanan terima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang tentunya kita melayani pelanggan itu dengan sepenuh hati. Nah, dari konsep dasar pelayanan terima sendiri itu mencakup konsep 3A. Yang pertama itu adalah sikap ataupun attitude. Yang kedua adalah perhatian atau attention, dan yang terakhir adalah tindakan atau action. Dari sikap sendiri kita harus memperlihatkan bahwasanya sikap kita terhadap pelanggan itu harus baik. Selanjutnya itu perhatian seperti apa yang harus kita terapkan untuk pelanggan. Contohnya pada saat
pelanggan itu membeli, kita beri perhatian ke pelanggan tersebut. Kira-kira yang kemarin membeli sudah laku atau belum, sudah itu sudah membeli baru kita beri perhatian lagi, semoga dagangannya cepat laku, karena kita memberikan dorongan kepada pelanggan kita supaya kenapa pelanggan itu kembali lagi kepada kita. Terus juga tindakan itu pada saat kita memberikan pelayanan, apakah sudah puas atau belum pelanggan terhadap layanan kita. Apabila pelanggan belum puas, kita harus memperbaiki cara pelayanan kita terhadap pelanggan kita. Selanjutnya pengelompokan pelanggan. Pengelompokan pelanggan itu ada 3, satu pelanggan internal, yang kedua pelanggan perantara, dan yang terakhir adalah pelanggan eksternal. Prosedur kerja. Dari prosedur kerja sendiri, tata cara kerja kita pada suatu operasi atau kegiatan saat bekerja, tentunya yang sudah dibakukan. Sementara instruksi kerja itu adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara terperinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang melibatkan suatu fungsi sebagai pendukung, prosedur mutu atau prosedur kerja. Adapun secara prinsip, instruksi kerja menguraikan sebagaimana suatu langkah dalam suatu prosedur yang dilakukan. Baik, selanjutnya kita menyaksikan terlebih dahulu video yang dimana video ini menerapkan bahwasanya pelayanan prima pada saat kita melayani pelanggan, contohnya seperti customer service, itu harus baik dan benar supaya pelanggan itu tidak mengalami kekecewaan pada pelayanan kita. Panwar Sangkan Layanan Customer Service. Selamat pagi, dengan Dirga Customer Service, silakan duduk. Dengan Bapak siapa? Saya Teguh. Bapak Teguh, ada yang bisa saya bantu? Ibu Bapak. Bapak Teguh mau buka tabungan citra pensiun ya Pak? Saya jelaskan mengenai tabungan citra pensiunnya ya Pak. Sebelumnya Bapak Teguh sudah memulai rekening di Bank BTPR? Belum ya? Jelaskan produk atau informasi lainnya dengan lengkap menggunakan bahasa yang sama dan sopan. Gunakan tanda terbuka untuk menarik nasabah dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. Apakah penjelasan saya sudah cukup jelas Pak? Menyerahkan dan menerima dokumen dengan kedua tangan. Bantu dan adu nasabah melengkapi formulir. Nah, ini tadi contoh dari pelayanan customer service. Nah, dari sudah kita lihat bahwasanya tadi ada 3 A3, yaitu dari sikap terlebih dahulu. Sikap bagaimana kita menyikapi suatu pelanggan. Yang jelasnya sikap bukan dari cara bicara kita, tapi dari pakaian juga harus dinilai. Contoh tadi bahwasanya seorang customer service harus menggunakan pakaian yang rapi, bersih, jangan sampai kusut-kusut. Terus juga nggak boleh dia rambutnya berantakan, harus tetap elegan pada saat menerima pelanggan. Terus juga
cara keterbukaan kita pada saat kita melayani pelanggan. Ingat, pada saat kita melayani pelanggan dilarang untuk menggunakan penunjuk ataupun yang tidak sopan. Kita harus menggunakan semua jari kita untuk menunjukkan sesuatu. Itu menunjukkan kesopanan. Kesopanan itu pada saat melayani pelanggan sangat penting. Terus juga tadi sudah kita lihat, kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa tujuannya. Terus juga kesulitan dari pelanggan kita harus kita jelaskan, harus kita bantu. Jangan sampai kita hanya memberikan pelayanan setengah-setengah, harus full memberikan pelayanan kepada pelanggan. Terus juga dari fungsi pelayanan itu melayani pelanggan dengan ramah. Tadi sudah kita lihat bahwasanya pelayanannya sangat-sangat ramah. Kita bisa kita praktekkan untuk keseharian kita, bahwasanya kita tidak hanya melayani pelanggan, tapi kita dengan guru ataupun orang tua juga harus melayani mereka dengan kata-kata sopan ataupun ramah, menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan. Itu tadi kita sudah lihat bahwasanya pelanggan itu sangat penting. Tanpa pelanggan kita mau kerja apa? Tuh. Selanjutnya itu menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. Tanpa pelanggan kita tidak ada usaha dan usaha kita tidak akan berkembang. Selanjutnya menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk jasa yang ditawarkan. Selanjutnya menangani persaingan pasar, terus menciptakan pelanggan yang loyal. Selanjutnya memberikan keuntungan kepada perusahaan. Yang jelas yang terakhir kita tentunya harus memberikan keuntungan. Kita berjualan, kita membuka usaha, yang jelasnya kita harus mendapatkan untung. Dari konsep dasar pelayanan prima yang tadi sudah kita lihat, ada sikap, terus juga ada perhatian terhadap pelanggan, terus juga ada tindakan terhadap pelanggan harus kita terapkan untuk kedepannya. Apalagi ini adalah manajemen perkantoran. Pada saatnya kalian nanti akan terjun suatu kantor ataupun juga yang disebut dengan PK. Ini di sini magang ya, PSG. Nah, kalian PSG. Contoh pada saat kalian PSG di bank, gimana kalian harus PSG di bank? Yang jelasnya, bank juga harus meminta kalian dan menuntut kalian untuk berpakaian rapi, harus menggunakan alma mater, menggunakan sepatu yang bersih, menggunakan wewangian, rambut harus rapi, yang perempuan jilbab tidak boleh tarik kemana-mana, terus juga rambut tidak boleh keluar, terus juga kalian nanti akan dipandu oleh petugas di sana untuk melayani konsumen itu seperti apa. Kalian harus menyambut mereka dengan baik, harus berbicara dengan sopan, terus juga kalian juga duduk juga harus diatur bagaimana duduk yang baik dan benar. Yang perempuan bagaimana caranya, jangan sampai kalian harus menyandarkan bahu ke belakang, terus juga kalian harus tegak duduknya, terus juga harus on time senyum, tidak boleh cemburu. Kita melayani pelanggan, kalau cemburu jadi pelanggan ya nggak ada pelanggan nih. Terus juga kalian juga harus mempersilahkan pelanggan apa kesulitannya. Kalian juga harus meminta kepada pelanggan kita kritik dan saran, sudah baik atau belum kita melayani pelanggan tersebut. Oke. Terus juga pelayanan pelanggan, pengelompokan pelanggan yang menggunakan atau membeli produk
terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pelanggan internal dan pelanggan perantara. Terus juga yang terakhir tadi adalah pelanggan eksternal. Dari pelanggan internal sendiri atau internal customer, pelanggan internal adalah orang-orang yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap kemajuan ataupun kemunduran perusahaan itu sendiri. Dalam pengertian lain, pelanggan internal adalah seluruh pihak dalam organisasi yang menggunakan jasa suatu bagian atau departemen tertentu. Jadi setiap orang dapat menjadi pelanggan tergantung pada situasinya. Contoh, pada saat si A memiliki suatu perusahaan dan dia memiliki karyawan si B. Si B itu ingin menjual barang tersebut kepada orang lain dengan catatan si B tadi mengambil barang ke perusahaan si A. Makanya tadi itulah yang disebut dengan pelanggan internal. Dia mengambil barang kepada perusahaannya tempat dia bekerja. Selanjutnya itu pelanggan perantara. Pelanggan perantara adalah setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, tetapi bukan sebagai pemakai atau pengguna dari produk yang ditawarkan. Contoh, pelanggan perantara adalah agen perusahaan dan distributor. Nah, dan yang terakhir itu pelanggan eksternal ataupun eksternal customer. Pelanggan eksternal adalah setiap orang atau kelompok yang menggunakan produk perusahaan. Pelanggan eksternal inilah yang berperan sebagai pelanggan nyata atau pelanggan akhir. Nilai guna dari sebuah produk sampai nilai guna produk tersebut habis sehingga akan diganti dengan produk baru dan bersifat sama. Contohnya pada saat si A tadi adalah manajer atau pemilik dari suatu perusahaan. Ada si B dan si C. Itu si C tadi dari luar perusahaan ataupun sebagai distributornya, distributor untuk mengambil suatu produk tersebut untuk dijual kepada konsumen. Itu tadi, jadi pelanggan eksternal adalah orang luar. Contoh dari baris ini adalah pemilik suatu perusahaan. Perusahaan itu menawarkan perusahaan jasa. Yang sebelah sini distributor menghampiri kepada si produksi tadi bahwasanya memerlukan produk jasa tersebut. Nah, si distributor akan menjual produk jasa tersebut kepada konsumen. Itulah tadi disebut dengan pelanggan eksternal yang dari luar perusahaan. Itulah perbedaan antara internal, terus juga eksternal, dan terakhir tadi adalah yang pertama ada dari perantara. Baik, pelajaran hari ini tentang teknik pelayanan prima dan layanan pelanggan sampai di sini saja. Kita lanjut minggu depan. Untuk tugas minggu depan 3 orang, ini ada 30 kan? Ada 30 siswa, jadi satu kelompok itu 3 orang. Silakan buat video tentang pelayanan prima. Yang satu sebagai customer service, yang satu sebagai pelanggan. Jadi silakan buat videonya bagaimana melayani pelanggan dengan baik dan benar, seperti video yang sudah ditampilkan tadi. Contohnya pada saat kalian harus melayani pelanggan tadi harus menggunakan pakaian yang rapi, bersih, jangan sampai kusut-kusut. Oke, itu saja acara hari ini. Tugasnya dikerjakan, jangan sampai lupa minggu depan sudah dikumpul dalam bentuk file. Nanti dijadikan satu kelas menggunakan flash disk. Kalau lewat handphone takutnya nanti tidak muat. Saja ya. Kalau lebihnya mohon maaf. Akhiri bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi